Bang, artinya abang masih meyakini apa yang disampaikan Fadel itu jujur atau seperti apa? Keyakinan saya sekarang di posisi 50-50. Kenapa bang? Kenapa bang? Kok Kan? bisa? Kenapa bang bisa begitu bang? Gini ya, pertama ketika saya pertama kali mendampingi Fadel itu jujur, walaupun Fadel menyatakan tidak pernah melakukan apapun, bahkan hamil itu, aborsi atau melakukan perbuatan tadi hubungan badan itu tidak pernah gitu. Saya sebagai laki-laki normal dan sebagai orang yang sudah lama hidup di Jakarta merasa tidak percaya gitu loh. Karena mohon maaf, memang Jakarta ini benar yang orang bilang gitu, lebih kejam daripada ibu tiri kan begitu kan gitu. Artinya dan pacaran di Jakarta ini ya banyak norma-norma yang dilanggar gitu kan, seperti pelukan itu udah hal biasa, ciuman itu udah hal biasa kalau di Jakarta kan begitu kan. Nah saya tidak meyakini itu awalnya 50-50 kan gitu. Nah kemudian ketika Loli lari dari safe house itu kan kami hampir satu malam gitu, hampir 24 jam bersama gitu. Saya tanya, saya gali gitu, bersumpah demi Allah di situ Laura Mezani menyatakan tidak pernah melakukan. Di situ saya langsung confirm 100% ini mereka tidak bersalah. Saya akan perjuangkan, saya akan bela di posisi itu. Nah, kemudian ketika hari ini Loli merubah keterangannya gitu, jadi balik lagi seperti sedia kala gitu. Jadi 50-50 lagi keterangan saya ini. Saya coba berkomunikasi dengan Fadel secara intens, saya coba yakinkan dia akan lebih dekat lagi untuk supaya dia jujur. Karena memang seperti komitmen kami di awal, ketika perbuatan itu ada, ya kami sebagai laki-laki yang dipegang pasti omongannya. Kami dari awal sudah menyatakan ketika Fadel berbohong kepada kami, konsekuensinya kami akan tinggalkan dia. Nah, mumpung nama gue sama Laura ya kan, Laura Mezani Mawardi. Kita panggil Laura aja ya. Lau, ini bestie nggak tuh, langsung Lau. Gue cuma bilang gue bangga banget lu balik ke emak lu. Sumpah nih kalau Laura udah main TikTok lagi ya, udah main sosmed ya. Gue bangga banget sama lo. Dari awal gebrakan lu sampai yang terakhir, gue nggak pernah sekecil pun speak up, nggak pernah. Tapi kali ini gue wajib ngomong bahwa gue bangga dan gue ikut bahagia sampai gue hampir udah nangis malah gue kemarin. Iya udah nangis pas gue ngeliat story emak lu, di-upload muka lu balik ke emak lu si Nikmir itu, ya Allah. Hati tuh ikut bahagia banget. Ih. Dan ini kalau kita heart to heart ya Lau. Gue tuh ngeliat kecegilan lo itu sebenarnya 11-12 sama cegilnya gue gitu loh. Kita tuh cegil tapi sebenarnya cuma butuh apa? Butuh dipeluk. Butuh dipeluk udah. Dipeluk dan dibujuk. Kita cuma butuh kasih sayang. Dan gue juga tahu lu tuh anaknya pinter Lau. Bukan yang ngepo baby yang malas tinggal terima duit sama orang tua. Enggak, lu tuh pinter. Makanya gue gak sabar nih nungguin vlog lu nanti kalau lu lanjut kuliah di luar negeri. Gue gak sabar. Ya di mana tuh, UK kan? Nah, mumpung gue ada family juga di London ya kan? Idih, bestie gak tuh? Deh, pokoknya dia gue nungguin banget vlog lanjutan lo kuliah di luar negeri. Karena gue tahu lu tuh pinter. Baru-baru ini ramai dibahas di media sosial terkait penangkapan penahanannya Fadel Bajide atas dugaan tindak pidana persetubuhan, pencabulan atau dugaan aborsi tidak sesuai ketentuan, teman-teman. Mari kita kupas secara hukum. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama M yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum,
Kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor Dalam hukum Indonesia, kategori anak itu adalah orang yang di bawah 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi walaupun kategorinya suka sama suka, sama-sama mau, tidak bisa, tetap ada batasan yang harus diperhatikan terhadap anak-anak di bawah umur. Ancaman hukumannya 15 tahun. Pasal yang diterapkan untuk Fadel Bajide adalah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sangat berat itu kalau kalian misalnya melakukan persetubuhan terhadap anak dan kategori pasalnya masuk. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, jadi pelajaran buat kita bahwasanya melakukan persetubuhan apalagi aborsi tidak sesuai daripada ketentuan atau pencabulan atau janji-janji bujuk rayu terhadap anak itu tidak boleh, ada ancaman 15 tahun. Terus teman-teman, dari awal memang kasus ini sangat riskan karena apabila anak korban mengaku, oh selesai dia berangkat. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan dan menurut kalian masuk akal nggak? Bahwasanya suka sama suka, kategorinya masih anak, terus bisa melakukan persetubuhan. Tapi masalahnya orang tuanya langsung juga bisa melaporkan. Jadi hati-hati buat kita, harus selalu paham hukum, harus selalu belajar hukum, tahu aturan, biar hidup kita aman, tidak terjerat masalah-masalah yang aneh-aneh. Thank you. Sampai jam 2. Jam 9 ya, sampai jam 2 ya. 10 sampai jam 2. 10 ya sampai jam 3. Itu paling ya kita ngikutin jam SOP ini aja. Keluarga terkait penanganan alasannya kenapa ditangkap pemain gitu. ya, karena kan kedekatan kita kan memang selalu dekat ya, nggak pernah mempunyai wajib buat tahu gimana. Kedekatan itu memang tiap saat sebelum jauh-jauh sebelumnya ya, memang selalu dekat, apalagi sama mama kan. Mama itu udah anak bontot lah, gimana tahu. Kalau mungkin pada kooperatif, jadi mungkin bapak kan sedang mengenai kan sudah kan kooperatif macam itu juga dibuka kan. Mungkin Ya kayak gitu juga. Pokoknya ya kondisi yang terakhir yang saya lihat berat ya, dan di sana ya tetap makan favoritnya. Nahan nangis nggak sih pada atau berusaha sebenarnya dengan atau bokap sendiri tadi sempat nahan. Ya sedih tapi langsung kita kuatin, udah malu sama botak gitu, jangan nangis. Kita tetap kuat, tetap support sebagai kakak, tetap gue selalu support gitu. apa? Ya untuk proses seperti ini ya kita kan di sini kan kita negara hukum ya, tahu prosesnya ya, kita jalanin aja, Ikutin prosesnya. itu aja sih. Bang kan Adel kan dekat sih sama ponakan. Ini gimana? Ya kalau itu sudah ada dari kepolisian itu kita ikutin aja. Iya, itu Ikut yang dibilang mau melaporin apa namanya lolit terkait aborsi juga itu gimana tuh bang? Nah itu tanya sama Om Rasman dulu, nanti itu gimana kelanjutannya kita tanya aja sama. Tapi abang-abang ikut mendukung keputusan itu. belum ada obrolan, belum ada ya, Belum ada komunikasi, belum ada kita berbicara. karena kan kita kemarin baru tanggal ini ya 14 itu ya, baru masih masih hektik ya. Iya, masih fokus ke Fadel juga, apa yang Fadel butuhin, apa yang Fadel kan yang dibutuhin kan support ya. Untuk saat ini tuh supportnya dia yang butuhin. Ya kita ngejalanin tugas sebagai kakak ya, kita support Fadel dalam keadaan apapun kita support. Betul. Paling dari Fadil juga ya bilangnya ya dance ya, apa mungkin beberapa waktu ke depan ya. Berarti nggak bisa dance lagi ya? Iya, belum bisa, makanya tadi ngomong ke kakaknya juga tetap latihan terus. Latihan Jadi juga terus, latihan Kak Bintang, kaitan tetap latihan terus. Dia ikut tetap latihan, gue nunggu dulu. Kapan lu keluar apa segala macam apapun, gue tetap nunggu dulu. Tetap mau kita rencana kita juga mau menghibur para penonton juga. Kalau bisa ada di live, tetap nanti kita lanjutin insya Allah. Ngomong soal itu masih nanya soal lolit segala macam itu bang. Kalau untuk itu kita belum sempat ngobrol karena ada waktu juga ya. karena waktu juga, karena di situ kita fokus ke keluarga, kita support dulu. Mungkin nanti next mungkin kita. Fadel udah menyesuaikan dengan latar tahanan belum? Udah menyesuaikan, Udah ada teman kan? Udah ada teman di sana juga, udah baik-baik semua di sana. Ya, Kita berapa orang bang? itu dia tadi ada 6 ya, 6 orang.
berarti sudah dipindahkan ya dari ruang Dari awal yang malam tuh ya waktu itu tanggal 13 salah pagi, enggak malamnya juga itu langsung naik naik ke atas ya, langsung naik. Bang, gimana sih cara menjelaskan ke ponakan Fadel kan dekat juga nih sama ponakan-ponakan itu Iya, gimana sekarang? paling sidangnya lagi main sama teman, lagi nginep sama di rumah teman. Oh, Om Fadil nggak pulang, belum, tugasnya belum selesai. Kayak gitu. Bang Martin mungkin menanggapi terkait dari terkait uang loyal kabarnya masuk ke rekening Bang Martin. selalu mulai doa pulang gimana lagi. Bang Martin? ya nanti biar gue mungkin masih fokus di sini dulu ya, nanti untuk ke depannya mungkin ada waktu yang lain untuk dijelaskan lagi. Kita di sini mau support untuk awal ini untuk support Fadil. Tapi Bang Martin Tapi sendiri kemarin Bang punya Martin bukti kan untuk diperiksa tuh sebagai saksi terkait itu juga uang aliran uang atau terkait Enggak, yang Fadil enggak ke terkait apa ada? Nah, kalau ini Nikita Mirzani itu menemukan adanya mutasi rekening. Nah, yang mana uang itu diduga adalah milik Loli pribadi, milik Laura. Nah, ini kan berarti sudah ada unsur-unsur penggunaan uang pribadi anaknya Nikita. Jadi nggak cuma sekedar pacaran ala-ala remaja yang kebablasan, tapi juga sudah ada pemanfaatan ya. Dan apabila ini uang juga nggak usah melihat secara nominalnya berapa lah, tapi yang namanya uang orang kita pakai itu ya sama aja. Mau cuma 1.000 perak, mau 1 miliar, uangnya ya sama. Jatuhnya itu apa? Ngerampok itu namanya. Ngerampok secara halus. Jadi kalau bisa dibuktikan dugaan ini oleh Nikita Mirzani di pengadilan, itu nggak cuma Fadel doang yang masuk, sekeluarga itu. Karena kan dicek itu rekeningnya, transferannya kemana, terus nanti dibuka lagi. Dari situ pakai buat apa aja. Dipakai buat beli sedikit pulsa atau beli kuota juga udah termasuk rampok. Oh iya dong, lah bukan duit dia kok, duitnya anak orang. Anak orang di bawah umur. Nah, apalagi dengar ceritanya si Laura, dia tidak mendapatkan makanan, bahkan sampai hal yang prinsip ya, yang hari-hari lah, primer, kebutuhan primer, makan minumnya aja kayak mesti minta lah, kan bener-bener keterlaluan banget. Jadi nggak cuma sekedar pacaran anak ABG ya, say, tapi sudah ada bentuk penelantaran, terus juga memanfaatkan ya, memanipulasi kayak gitu loh. Itu diduga seperti itu, dieksploitasi betul. Anak ini karena di bawah umur, masih bisa, apalagi dia jauh dari keluarganya, tidak punya tempat tinggal, akhirnya bisa pengaruhi dan ditakut-takuti. Nah, nanti juga psikolog, aku sangat berharap di pengadilan itu ada psikolog juga, psikolog anak ya, yang udah melakukan tes buat Laura, dilihat traumanya di mana. Apakah ada bentuk-bentuk intimidasi terhadap Laura, baik untuk kasusnya soal uangnya endorsementnya Laura, ataupun dalam soal yang lainnya yang lebih berbahaya lagi tuh, yang menjerat si Fadel ya, yang diduga ada aborsiong itu. Karena biarpun kalau katanya si pengacara naik meja bilang, oh saya udah menang di Bekasi, ada kasusnya yang perempuan kok yang dihukum dalam kasus aborsiong. Hey, lu perempuan itu umur berapa? Terus latar belakangnya apa? Lu jangan cuma karena ada pernah menangin kasus yang kata lu ya, gue juga gak percaya juga gue kalau nggak ngeliat bukti ya, Firdaus ya. Lu bilang di Bekasi, apa sih? Lu jangan samain dong, harus apple to apple dong. Waktu kalau bener itu kasus lu pernah tanganin yang di Bekasi, dia umur berapa tuh orang? Terus latar belakangnya juga bagaimana? Nah, kalau si Laura ini kan di bawah umur, itu satu. Kedua, dia bisa dicek. Ada nggak ditekan? Ada nggak diancam? Ya? Ada nggak? Sampai itu dapat, aduh, kelar hidup lu ya. Gue kasih tahu lu. Gak usah lu menyamakan kasus lu yang di Bekasi itu ya sama
kasusnya Loli beda. Beda coy. Kagak sama. Kagak sama. Namanya anak di bawah umur, dikelilingi para pria-pria dewasa. Lu bayangin gak sih, Bo? Anak di bawah umur, belum cukup umur, dalam keadaan luntang-lantung, dikerubutin sama serigala. Oh my God. Itu lekong-lekong semua itu, say. Gimana lu gak ngeri? Belum lagi yang satunya bilangnya dia pacar, melindungi. Aku tuh melindungin kamu ya. Kemana lu? Pulang lu. Lalu ngelindungin apa lu jadiin ATM? Lu tuh ya. Loli di BAP-nya mereka video call untuk dia meminum pil, kemudian dengan Sprite, kemudian gugur. Tapi yang menjadi aneh bagi saya, kan dibilang perutnya membesar. Nah, kalau kita hitung dia Mei hamil, dia pulang, dia datang ke Indonesia Maret, 3 Maret. Maret, April. Oke, Mei. Orang baru bisa hamil itu 30 hari kemudian kan? Iya. Berarti 1,5 bulan kira-kira gitu. 1,5 bulan paling banyak 2 bulan hamilnya gitu kan. Anak saya sudah 8, saya ngerti lah. Nggak mungkin perutnya buncit, Bos. Berarti udah tidak langsung Fadel yang mengambil ya Bang waktu itu. Hah? Fadel apa? Yang bilang siapa ngambil? Yang sebelumnya apa yang Ini kan kata si Loli. Dia 10 kali berhubungan dengan Fadel. Kemudian dia hamil tanggal 9 Mei. Kemudian dia menggugurkan, makan pil, video call. Buktikan video callnya. Nggak boleh loh kalau lembut kali pula jadi berubah wajah saya. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, menggugurkan, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Oke. Apa Bang? Insya Allah. Kan saya datang ke sini. Nah, ikan isu Apalagi tadi alhamdulillah organisasi saya gimana Bang tadi? hebat. Ya, tidak ada masalah. Saya diperingati, saya akan patut. Saya diperingati keras, suruh minta maaf, saya sudah minta maaf. Hari Senin saya akan datang ke Mahkamah Agung minta maaf, mengantar surat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan alhamdulillah semua baik-baik saja. Jadi saya tetap seperti sekarang mendampingi klien, nggak ada masalah. Ya, jadi jangan ada yang bilang rasman kiamat, salah kalian itu. Kiamat itu nanti datangnya dari Allah, perintah dia ke malaikat Israfil. Oke, thank you ya. Soal Fadel seperti apa Bang kondisinya Bang? Lah Fadel, tadi saya peluk dia peluk saya. Dia bilang dia sehat, bantu saya Om, bantu saya. Udah itu aja. Udah baik-baik aja. Oke. Tapi dengan Fadel tadi juga pas preskon tadi Fadel agak geleng-geleng. Rasman udah capek. Bang, bentar. Gitu Mana udah dari pagi? Ya kan dia ngomong. Mana geleng-geleng mana? Ya dia kayak nggak terima gitu loh dengan. Ya jelas lah. Memang dia komplain. Ya, Komplainnya. dia kecewa berat. Dia merasa bahwa tidak mungkin kok saya dilakukan begini. Jangankan dia, saya juga bingung kenapa begini keterangannya. Cuma itu tadi kan diposting. Tadi saya tengok kayak di mall ya, ada postingan tadi. Ya sudah. Jadi menurut saya ya keterangan Loli akan kan kita rekam, nanti kita sesuaikan ini orang dalam keadaan gimana. Tapi yang pasti dia mengaku ada aborsi dan dia yang melakukannya. Maka dia yang melakukan, dia kena. Nggak ada logikanya dia lolos. Apalagi ada jurisprudensi. Ya, oke. Tapi katanya isunya ada 2 kali Bang. Melakukan itu tadi. Enggak. Sekali. Aborsinya sekali. Berarti bukan 2 kali Bang ya? Sekali. Udah ya. Bang, berarti untuk memastikan berarti hari ini masih dapetin Fadel Bang ya sebagai kuasa Bang ya? Ya Allah, kasihan sama saya. Suara hilang Bang. Ya. Suara sekarang agak. Pertanyaannya, kalau di situ dia hamil, lalu ada berita yang menyebar di medsos, perutnya membesar, lalu kemudian mengecil, rasanya tidak lucu. Karena Bu Adi ini tidak, dia 6 tahun berapa? Tuh kan, bener kan apa gue bilang. Udah ketebak dari awal bakal gini kejadiannya. Kemarin bilangnya mau ngadopsi Loli sebagai anak. Mau ngangkat Loli sebagai anak karena merasa kasihan. Loli nggak dapat kasih sayang dari seorang ibu, katanya. Lah sekarang malah ngelaporin aja. Ini nih kelakuan si botak ini emang dari dulu begini. Dulu kan juga gini pas sama Dr. Richard Lee kan gini.
Dr. Richard Lee sebagai klien, terus dia sebagai pengacara kan. Lah, tiba-tiba Dr. Richard Lee dilaporin gitu, dimusuhin. Jadi lawan gitu, kok bisa gitu. Dan juga saya tuh heran ya sama wartawan Konoha ini. Kenapa sih masih diliput gitu, dikasih panggung, ditanyain, nah, kenapa sih gitu? Orang-orang semacam ini tuh ya udah tinggalin aja, nggak usah kasih panggung. Apalagi kan dengar si botak ini kan udah nggak menjabat sebagai pengacara lagi. Jadi tolong kepada media-media, tolong stop untuk ngasih panggung kepada orang yang bikin rusuh anjir dari kemarin-kemarin gitu. Ada aja masalahnya. Yang ini belum kelar, yang ini ada lagi. Sekarang mau ngelaporin Loli lagi. Atas dasar apa? Ya, dia kan bilang si Loli itu ini kayak bohong gitu ya. Di sana ceritanya lain, ke dia ceritanya lain. Kenal lo kan? Jangan-jangan ini adalah perangkap Nikita Mirzani. Kenal lo kan sama bocil kan? Makanya gak usah bela undur-undur. Si Pudel lo belain. Jangan-jangan nanti juga si Pudel yang dilaporin balik. Lihat tuh si Pudel udah masuk penjara, udah jadi tersangka. Lu sebagai pengacara apa? Kuar-kuar doang, jawabin wartawan aja kerjaannya. Dan kalau boleh jujur, gue itu salpok ya sama ibu ini, ibu yang jilbab biru ini. Kenapa di setiap wawancara si Rasman, si ibu ini nongol terus? Akan tetapi ngomong juga kagak. Jadi apa tujuan meletakkan ibu ini di samping si Rasman ini? Katanya pengacara si Rasman, tapi kok yang sibuk ngejawabin wartawan nanya Rasman terus. Jadi saya bingung apa fungsi ibu ini. Udah kayak prajurit anjir, banyak banget. Ampun. Nih buat netizen yang berpikiran jelek buat Laura, seharusnya kan itu ikut seneng dia balik ke keluarganya. Jangan gila-gila komentar nanti Laura sekongkol sama si Pudel. Sekarang gini, pihak kepolisian pasti minta keterangan kepada Laura, ya. Logika aja. Masa iya Laura nggak ngasih keterangan yang jujur? Udah kan jadi netizen jangan pikiran aneh-aneh, mikir positifnya aja. Seharusnya kita sebagai netizen itu ikut seneng, ya. Gimana Laura udah balik ke keluarganya dan adik-adiknya, itu sumpah ya. Setiap postingan mengenai Laura, nggak tahu mata ini selalu berkaca-kaca, ya. Nih mata ini. Kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan. Finally akhirnya ngeliat Fadel pakai baju oranye juga setelah 7 bulan penantian kita semua. Gimana semuanya udah pada puas ngelihat si pergedel ini? Tapi yang paling gue gak habis pikir, bisa-bisanya dia masih senyum-senyum dengan gaya songongnya itu. Hey, pergedel, lu udah pakai baju oranye lu. Lu udah dinanti-nanti sama seluruh masyarakat Indonesia. Kemarin ada sombong banget waktu dipanggil. Ingat ya, catat, gua dipanggil itu sebagai saksi. Keluar hari ini pakai baju oranye. Mana pengacara lu? Lepas tangan kan? Tapi dia nggak pernah gagal. Dia bilang sama wartawan nggak pernah gagal karena dia telah mempertahankan lu selama 7 bulan. Ya, walaupun akhirnya masih kejeblos juga sih. Bukannya gimana-gimana ya, bukannya gue itu bahagia di atas penderitaan orang lain. Enggak sama sekali. Tapi yang gue lihat selama ini, lo tuh emang bener bawa pengaruh buruk loh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena si Loli itu selama ame lu bukan dibela buat baikan sama emaknya, malah dibantu buat musuhan. Hayo. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh.